Kita lanjut pembelajaran kita tentang kriptografi ya. Kemarin kita sudah belajar dasarnya sedikit tentang kriptografi. Sekarang kita akan lanjut ke public key cryptography basics atau dasar public key cryptography. Oke, sekarang sudah ada di roomnya. Trigger warning ya, kalau di room ini ada sedikit matematika tapi tidak terlalu rumit ya. Jadi harap diperhatikan. Tapi kalau misalkan kalian ada hal yang belum terlalu paham, kalian bisa rewind atau baca sendiri penjelasan dari si Hack Me ya. Kita langsung ke tugas pertama, pengenalan. Nah, ini sedikit menerangkan tentang pentingnya ya kriptografi untuk autentikasi, authenticity, dan integrity serta confidentiality. Nih, kita bisa lihat di bawah. Jadi, yang dimaksud dengan authentication adalah kalian harus pasti yakin berkomunikasi dengan orang yang kalian maksud, bukan orang yang berpura-pura jadi orang lain, gitu ya. Kalau authenticity ini masih berhubungan, ini berarti kalian bisa verify ya, kalian bisa memverifikasi bahwa informasi yang diberikan itu dari si orang tersebut, bukan dari orang lain. Sedangkan integrity itu kalian bisa memastikan bahwa si datanya itu tidak diubah oleh orang lain ya, oleh man in the middle atau sebagainya. Jadi data dari seorang tersebut ke kita itu masih tetap sama. Dan confidentiality itu kerahasiaan ya, jadi jangan sampai ada yang menguping percakapan kalian atau melihat data-data yang kalian saling kirim. Kita bisa bantu mencapai semua itu dengan kriptografi. Sedikit refresh dari room kemarin, kita sudah mempelajari tentang private key cryptography atau symmetric ya, symmetric encryption. Dan kita juga tahu bedanya dengan public key cryptography ya, atau asymmetric cryptography. Kalau misalkan yang symmetric itu pakai satu kunci ya, shared secret key. Kalau misalkan public key itu ada public key, ada private key ya, ada dua kunci. Nah, ini kita sekarang ada di room ini setelah menyelesaikan room kemarin tentang dasar kriptografi. Di sini hashing juga akan sedikit saya bahas ya, walaupun itu akan kita pelajari di room selanjutnya, tapi konsepnya sedikitnya akan saya bahas juga di sini karena penting untuk memahami isi room ini. Ini learning objective dari room ini, kalian akan mempelajari tentang public key ya, kriptografi seperti RSA, Diffie-Hellman, SSH, sertifikat TLS, dan juga PGP dan GPG. Oke, kita langsung aja mulai si mesinnya dan buka aja di tab baru. Kenapa saya buka tab kalkulator ya? Karena tadi ya, ada sedikit matematikanya di room ini, tapi nggak terlalu banyak kok, sederhana doang, operasi juga. Oke, kita lanjut aja, ini langsung complete. Kita mulai pembelajarannya. Penggunaan enkripsi asimetrik. Ini adalah contoh-contoh penggunaannya. Nah, seperti yang saya pernah mention di room sebelumnya ya, asymmetric encryption itu lebih lambat dari symmetric encryption karena kuncinya juga lebih panjang dan algoritmanya juga lebih rumit gitu ya. Ini adalah analoginya. Jadi kan kita kemarin telah belajar tentang public key dan private key. Jadi ibaratnya kalian misalkan pengen kirim surat nih. Suratnya pengen aman, kalian masukin si peti ini ya. Soalnya kalian pengen kirim surat dan kalian pengen mengirimnya dengan aman. Jadi kalian bisa masukkan suratnya ke si peti ini. Lalu agar di jalan petinya tidak dibuka oleh orang lain, diambil atau dirubah isinya dan sebagainya ya. Tadi yang sudah seperti kita bahas, kalian gembok si petinya. Nah, gembok ini diibaratkan adalah public key ya. Public key yang kuncinya hanya dimiliki oleh si orang yang ingin kita berikan surat tersebut. Jadi si orang ini punya kunci ya. Jadi si orang ini punya si kuncinya sehingga tidak ada yang bisa melihat isinya selain si orang ini. Itu ya. Ini perumpamaannya kalau public itu gemboknya dan ini adalah private key adalah kuncinya. Jadi si orang ini misalnya ini John itu membagi-bagikan gemboknya ya. Jadi untuk public key ini dibagikan ke semua orang, dibagikan siapa aja yang pengen kirim pesan ke si John, gunakan gembok itu biar nanti di si John bisa dibuka dengan si kuncinya atau private key-nya. Seperti itu analoginya. Di untuk locknya atau gemboknya itu ada diibaratkan public key-nya. Kalau misalkan kunci si gemboknya adalah si private key-nya. Nah, misalkan tadi si isi suratnya itu adalah secret code ya, secret code yang ingin kita gunakan untuk symmetric encryption, cipher and key. Jadi seperti yang saya mention di room sebelumnya, untuk bertukar shared secret key di symmetric encryption itu kan harus berbagi kunci yang sama. Jadi bagaimana cara berbagi kunci yang sama dengan aman itu dengan asymmetric encryption ini. Salah satunya di Diffie-Hellman, nanti kita bisa lihat ya. Tapi nggak sesederhana itu ya, jadi nggak cuma si gembok dan kunci tadi, ada juga digital signature, sertifikat, dan sebagainya untuk memastikan tadi integritinya ya, si data, dan juga authenticity. Di analogi yang diberikan, apa yang dianalogikan sebagai public key, itu adalah ini ya, lock, sebagai gemboknya.
yang bisa dibuka hanya dengan private key dari orang yang dituju. Selanjutnya RSA. Nah, ini algoritma ya enkripsi yang memungkinkan kita untuk mentransmisikan data secara aman di jaringan yang tidak aman. Nah, jadi kita mengekspektasikan ada orang yang pengen menguping ya. Jadi kita harus asumsikan si jalurnya memang tidak aman agar kita bisa melakukan mitigasi ya. Nah, di sini ada sedikit matematika dari RSA. Jadi pertama, RSA itu memilih prime number ya, dua prime number kayak gini. Contohnya, apa yang dimaksud dengan prime number? Prime number itu kalau misalkan kita pernah pelajari, itu adalah nomor yang hanya bisa dibagi oleh satu dan si angkanya sendiri. Itu prime number. Jadi si prime numbernya ini tinggal dikalikan dan ini adalah si hasilnya. Ini mungkin agak sedikit ya, tapi kalau misalkan si angkanya ini besar nih, si prime numbernya itu kalau misalkan mau di reverse engineering, cari tahu si prime numbernya itu kan jadi agak sulit gitu. Bahkan komputer juga tidak bisa melakukan, setidaknya kapasitas komputer saat ini. Nah, jadi di real world katanya prime numbersnya itu lebih besar. Jadi gak usah khawatir, itu bisa di reverse atau dihitung balik ya, kayak gitu. Nah, sampai masing-masing katanya 300 digits. Itu kan sangat besar, jadi sangat kompleks ya kalau misalkan mau di reverse lagi ke si prime numbernya. Nah, ini adalah contoh kemarin di room sebelumnya, perumpamaan atau alurnya ya. Kalian bisa lihat untuk mengenkripsinya pakai Bob's public key dan untuk mendekripsinya pakai Bob's private key. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi ke mekanisme si kunci-kunci ini ya. Kita lihat di sini algoritma dari RSA. Bob ini ya, yang pertama itu memilih dua prime number P157 dan Q199. Tentu saja kalau misalkan di real life-nya ini prime numbernya lebih panjang ya. Dan nilai N itu didapat dari P kali Q adalah sekian. Dengan pi N itu adalah segini. Kalian bisa hitung dengan ini atau dengan persamaan seperti ini ya. Bisa N min Q plus 1 atau saya tidak usah menulis pi N-nya ya karena tidak tahu bagaimana. Bisa juga P min 1 kali Q min 1. Nanti hasilnya juga sama-sama aja. Kalau misalkan ini kan kita harus input banyak ya. Harus input N, input P, input Q, terus plus 1. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, langsung aja lihat nilai P-nya berapa. 157 berarti kurangi 1, 156 kali Q-nya 199 kurangi 1, 198. Lalu kalikan ya. Jadi lebih simpel. Oke, itu pi N-nya didapat nilainya seperti ini. Selanjutnya Bob juga memilih E, ini 163, lalu D sekian. Di mana E kali D adalah satu mod pi N. Jadi punya hubungan ya. Hubungannya bisa kalian lihat dengan jelas ya di sini. E kali D sama dengan sekian ya. Jadi hasil dari E kali D mod 3088 tuh ini nih. Pi N, mod pi N itu adalah 1. Jadi hubungannya kayak gitu ya. Hubungannya kayak ini gitu kalau diangkakan. Nah, yang dimaksud dengan public key adalah N dan E ya. Jadi si angka ini dan angka ini. Dan private key-nya adalah N dan D, angka-angka ini. Nah, kita lihat kalau misalkan nilai yang ingin dienkripsi adalah X, di mana X adalah 13, maka Alice itu akan mengenkripsi dengan cara seperti ini ya, si algoritma enkripsinya. Y sama dengan X pangkat E mod N sama dengan ini adalah angka-angkanya, lalu hasilnya. Jadi ini adalah hasil yang dikirim oleh Alice, bukan 13-nya ya, tapi 16341. Itulah angka yang dikirim oleh Alice. Nah, Bob akan mendekripsi dengan menghitung menggunakan persamaan berikut. Y pangkat D mod N. Ya, kelihatan bedanya kalau misalkan ini Y pangkat D, ini pakai X pangkat E gitu. Untuk Y itu versi yang terenkripsi, kalau X itu si plain text-nya ya. Jadi ini ciphertext, ini X-nya. Jadi kalau misalkan Y ini ciphertext sekian. Kalau misalkan pengen cari plain text-nya lagi, si ciphertext-nya pangkatin D mod N, lalu masukkan angkanya dan kita dapat lagi si pesannya yaitu 13. Gitu. Jadi kita bisa merecover nilai yang dikirimkan oleh si pengirim. Ya, seperti tadi juga dimention lagi kalau P dan Q itu bisa sampai 300 digit ya si prime numbernya. Dan untuk modulo itu juga sudah kita bahas ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, modulo itu dibagi sekian, terus sisanya berapa gitu ya. Kalau misalkan masih belum paham, coba lihat lagi si room sebelumnya ya. Nah, jadi si RSA ini juga ada katanya di CTF. Nih, misalnya kalian pengen coba breaking RSA room. Jadi ada room khususnya kalian untuk berlatih tentang RSA. Ini adalah beberapa tadi variabel-variabelnya ya. P, Q, N,
public key-nya apa? NI, private key-nya ND. Ini bukan M ya. Ini untuk X, ini Y. Nah, M dan C itu tidak digunakan di sini. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Jika P adalah sekian dan Q adalah sekian, apa itu N? Tadi N itu gimana? N itu adalah hasil dari P kali Q. Jadi tinggal dikali aja. 4391. Ini udah belum? Oh, ini udah. 4391 dikali berapa? 6659. 6659 sama dengan segini ya. Kalian bisa copy, paste, kita lihat apakah benar. Oke, benar ya. Jadi sekian, si N-nya segini. Jika P adalah sekian dan Q adalah sekian, berapa pi N? Nah, ini pi N bisa kita hitung pakai N min P min Q plus 1 atau si rumus saya tadi ya. Nah, atau seperti ini formulanya. Jadi ini pi N itu bisa jadi P min 1 Q min 1. Jadi tinggal dikurangi aja. 4391 kurangi 1 dikali 6659 kurangi 1. Lebih cepat ya. Jadi 4390 kali 6658 lah gitu. Setelah dihitung inilah nilainya ya, si hasilnya. Sekian sampai 620, kita copy dan paste. Oke, salah. Iya, 20 ya ujungnya. Oke, selamat berhasil. Sekarang kita lanjut ke tugas keempat, Diffie-Hellman Key Exchange. Nih, jadi pertukaran kunci ya dengan menggunakan Diffie-Hellman. Diffie-Hellman. Gimana lah, bebas. Nah, ini salah satu tantangan untuk menggunakan symmetric encryption adalah sharing the secret key. Jadi, saling berbagi kuncinya itu harus aman ya. Jadi, bagaimana caranya berbagi kunci dengan aman? Kita bisa gunakan Diffie-Hellman Key Exchange. Jadi, Key Exchange itu untuk berbagi si rahasia ya antara kedua belah pihak. Nah, ini ada si ilustrasinya ya. Tapi kita harus baca dulu si ininya tahapannya karena ini juga bisa jadi membingungkan ya. Kita coba baca ini dan lihat gambarnya aja. Alice dan Bob itu setuju untuk beberapa variabel public atau yang tidak dirahasiakan ya. Prime number P dan generator G, di mana ini ya, G itu lebih besar dari 0 dan P itu lebih besar dari G. Nah, ini dicontohkan P-nya sekian dan G-nya sekian. Tapi ini disederhanakan dan dikecilkan ya, sama seperti sebelumnya untuk penyederhanaan pembelajaran kita aja. Jadi di sini mereka secara terbuka ya menyetujui tentang suatu nilai, yaitu P dengan nilai 29 dan G dengan nilai 3. Itu pertama ya. Lalu kedua, masing-masing party itu memilih private integer. Jadi si Alice dan Bob ini masing-masing secara private tidak memberitahu satu sama lain memilih suatu angka. Alice itu memilih 13, Bob itu memilih 15 ya. Di sini Alice memilih 13, Bob memilih 15. Itu masing-masing ya, jika saling diberitahu. Nah, langkah ketiga mereka akan menghitung public key mereka menggunakan private key dari langkah kedua dan dari si variabel yang telah disepakati sebelumnya di langkah pertama. Cara menghitungnya ini misalkan A ya untuk si Alice itu dengan rumus ini G pangkat A mod P gitu, hasilnya adalah 19. Bob menghitungnya dengan rumus yang sama tapi beda variabel ya, G pangkat B mod P, di mana B itu adalah angka pilihan tadi si Bob ya, yaitu 15 dan hasilnya adalah 26. Ini adalah yang menjadi public key mereka, dan public key ini tidak bisa di reverse engineering atau dicari tahu balik untuk mengetahui private key ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang modulo bahwa modulo ini tidak bisa dibalik atau irreversible. Jadi angka X di sini tidak bisa diketahui. Jadi kalau X mod 29 sama dengan 26, berapakah X itu tidak bisa diketahui ya. Jadi tidak bisa dibalik. Nah, lalu si Alice dan Bob ini kita bisa lihat itu saling memberikan public key-nya ya. Alice memberikan public key-nya 19, Bob memberikan public key-nya 26. Nah, jadi Alice dan Bob ini bisa menghitung private key-nya dengan variabel yang sudah didapat. Jadi Alice akan menghitung seperti ini. B itu B besar ya. Itu adalah public key-nya si Bob. Pangkat A adalah private key-nya Alice, dan P adalah tadi ya yang sudah disepakati, dan hasilnya adalah 10. Nah, di sini walaupun menggunakan variabel yang beda dan ada juga yang sama, itu nanti hasilnya akan sama ya pokoknya. Nah, A itu kan si public key-nya Alice, B itu si private key-nya si Bob, terus di mode P juga sama, itu nanti hasilnya akan sama ya, 10 gitu. Jadi memang kalkulasinya di akhir itu akan sama ya. Kalau G pangkat AB, mode P itu akan menjadi 10, atau itu yang menjadi shared secret key ya, si angka 10 ini. Oke, kita coba lihat ilustrasinya ya. Jadi si Alice dan Bob itu menyetujui angka P dan G ya. G itu lebih besar dari 0 dan P itu lebih besar dari G. Si P-nya 29, G-nya 3. Oke.
Alice secara rahasia, private ya, memilih angka 13. Bob secara rahasia memilih angka 15. Oke. Nah, yang ketiga, mereka akan menghitung public key. Oke. Ini adalah perhitungan public key. A besar untuk public key-nya Alice. Ini adalah perhitungannya. B besar adalah untuk public key-nya Bob. Setelah dihitung, mereka akan kirimkan ya, public key saya sekian, public key saya sekian. Setelah berbagi, nah langkah kelima, jadi mereka akan menghitung untuk mengetahui berapa sih si shared secret key-nya. Kunci yang akan mereka gunakan untuk symmetric conversation ya, symmetric encryption. Jadi kalau misalkan Alice pakai public key-nya Bob dan angka private-nya, dan hasilnya akan 10 di sini. Nah, kalau Bob itu menggunakan public key-nya Alice dan si private-nya Bob, itu akan menghasilkan 10 juga. Jadi hasilnya kan sama ya. Jadi ini berhasil ya si pertukaran kuncinya. Jadi teman-teman kalau misalkan agak bingung saya menjelaskannya, bisa tolong di komentar aja ya. Coba diperjelas lagi buat teman-teman yang lain. Diffie-Hellman juga sering dipakai bersama dengan RSA public key kriptografi. Biasanya Diffie-Hellman itu untuk key agreement tadi. Kalau misalkan RSA itu digunakan untuk digital signature, key transport, dan authentication ya, dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Ini kita diminta menghitung A ya. Jika P dan A-nya sekian, kalian bisa hitung dari sini ya. G pangkat A mod B dan bla bla bla. Nah, ini perhitungannya ya. Jadi ini ya rumusnya, G pangkat A mod B, G-nya 5, A-nya 12, mod B-nya 29. Jadi hasilnya adalah 7. Hasilnya adalah 7. Kita enter kan? Ya, betul ya. Sekian. Nah, sekarang ini menghitung B-nya. Sama aja, tinggal ganti-ganti aja G pangkat B. Ya, ini ya. Jadi sama aja, tinggal G pangkat B mod B. Ini untuk substitusi angkanya dan hasilnya adalah 9. Ini masih matematika sederhana ya teman-teman. Jadi tinggal masuk-masukin aja substitusi. Paling yang agak bedanya penggunaan modulo, pi ya, simbol pi. Tapi kan sudah pernah kita bahas ya, modulo juga kalian sudah bisa menghitung. Nah, jika B-nya itu dari pertanyaan sebelumnya yaitu 9, kita harus menghitung kunci yang dihitung dengan rumus ini ya, yang dihitung oleh Bob katanya. Jadi ini adalah perhitungannya ya. Kita tinggal substitusi lagi sama B-nya tadi kita sudah ketahui 7 ya. 7 atau 9 ya. Coba kita lihat aja hasilnya apakah sama atau tidak. Oh, 24. Ini pertanyaannya agak aneh juga ya. Kalau misalkan calculated by Bob, berarti ini harusnya A ya. Karena kan harus pakai public key si Alice. Berarti harusnya pakai 7, betul. Kalau misalkan ini kan Alice, harusnya pakai B besar ya, atau public key-nya si Bob, kayak gitu. Nah, ini untuk yang pertanyaan terakhir, kalian bisa hitung ya dengan rumus ini, gampang. B-nya itu segini, 9. Kalau B kecilnya itu tadi ya, ada, lalu mod P. Tapi nggak perlu kalian hitung juga karena kan hasil dari secret key itu sama ya. Jadi hasil dari kunci yang dihitung Bob itu harusnya sama sih, sama kayak kunci yang dihitung oleh Alice. Nah, seperti ya. Sekarang kita ke tugas kelima, SSH. Ini kalian mungkin pernah melihat confirmation prompt di terminal kalian. Misalkan kalian ingin melakukan SSH ke IP sekian, kalian akan ditanya apakah si host ini itu kalian mau masukkan ke host list ya, atau daftar host yang bisa kalian percaya. Jadi kalau misalkan untuk koneksi awal itu komputer kita itu belum kenal dengan public key fingerprint-nya si host yang lain. Jadi mereka harus authenticate ya. Ketika kalian sudah mengetik yes ya, menginput yes, maka itu akan dicatat ya si public key signature-nya ya untuk si host ini. Jadi nggak perlu lagi ada konfirmasi lah, jadi akan langsung connect ya, kecuali si hostnya menggunakan public key yang berbeda. Nah, kalau tadi dilihat si public key fingerprint dari hostnya untuk menandai atau mencatat ya si host yang ingin kita jalin koneksi, kita juga perlu mengautentikasi diri kita. Biasanya kan kalau misalkan kita SSH itu kan pakai username dan password ya, tapi dalam praktisnya kalau lebih aman itu harusnya menggunakan key authentication. Jadi seharusnya menggunakan autentikasi menggunakan kunci ya. Jadi secara default kalau misalkan SSH key itu akan menggunakan RSA, kunci RSA. Tapi kalian juga bisa menggunakan enkripsi lain ya. Di sini ada beberapa nih, ada DSA, ECDSA, ECDSA dan sebagainya, termasuk juga RSA. Tapi defaultnya adalah RSA. Nah, ini adalah beberapa si algoritma enkripsinya ya. Ini untuk kunci SSH yang bisa kalian gunakan. Tapi defaultnya again RSA. Menurut saya biarin RSA aja sih, karena RSA aman ya, sudah terbukti aman. Nah, kalau misalkan di sini itu dibikinnya dengan ID 25519 atau ini ya,
Edward Curve Digital Signature Algorithm. Kenapa pakai ini? Karena ini cuma contoh doang ya, dan biar si contohnya nggak terlalu panjang. Kalau misalkan RSA itu lebih panjang nanti hasil kuncinya. Nah, kalau misalkan Keygen sendiri atau Key Generation, pasti teman-teman udah sering dengar ya, apalagi kalau misalkan yang suka crack-crack aplikasi. Tapi ini juga bisa untuk menciptakan kunci untuk SSH juga, Key Generation singkatannya ya. Ini adalah contohnya menggunakan algoritma ini. Nah, ini untuk passphrase, ini untuk password dekripsi si private key-nya. Ini bukan untuk password login kayak SSH biasa ya, untuk autentikasi, bukan. Ini untuk dekripsi, password untuk dekripsi. Jadi, nanti kalian punya dua file. Mana ya, ada hasilnya nggak? Nih, ini adalah hasilnya ya. Jadi, kalau misalkan yang ini, yang ID bla 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 pub, itu untuk publik ya, public key. Ini tidak dienkripsi ya, dan bisa kalian bagikan kemana aja. Nah, kalau misalkan yang ini, yang nggak ada .pub-nya, itu adalah private key-nya. Nah, private key-nya ini dienkripsi. Dienkripsinya itu menggunakan kuncinya adalah si passphrase ini. Agar ketika orang yang bisa mengakses komputer kalian dan menemukan filenya, itu tidak bisa langsung membuka filenya atau membaca filenya. Jadi harus tetap memasukkan si passwordnya atau passphrase-nya untuk melihat private key kalian. Karena private key itu kan sangat penting ya. Nah, ini 156-nya bla 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 bla. Nah, ini kalau misalkan si private key-nya tidak dienkripsi ya. Kalau misalkan ini public key, ini di cat id.pub ya, berarti yang public kalian bisa lihat. Kalau misalnya yang private itu seperti ini ya. Nah, kalau misalkan yang RSA ini lebih panjang lagi gitu. Tapi kalau misalkan tidak dienkripsi atau tidak dimasukkan passphrase-nya kayak ini ya. Ini ketika diminta untuk memasukkan passphrase itu langsung enter ya, agak dimasukkan. Jadi ketika menggunakan cat itu langsung bisa muncul si private key-nya. Oke, di sini hanya penegasan ulang bahwa si private key ya untuk SSH itu seperti password ya, jadi harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada yang tahu. Dan si passphrase-nya sendiri itu harus bagus ya, agar tidak di-crack dengan John the Ripper. Karena kan passphrase ini seperti password juga, jadi masih mungkin di-crack dengan John the Ripper jika passwordnya itu terlalu generic dan mudah di-crack ya. Nah, kalau misalkan di dunia nyatanya itu kalian harus melakukan copy dulu ke server mungkin yang ingin kalian lakukan koneksi untuk memberikan public key kalian. Tapi kalau di CTF itu biasanya nggak usah ya, karena sudah disediakan. Untuk penyimpanan kunci-kunci SSH itu ada di folder ini ya, .ssh, dan si filenya itu yang menampung public key adalah authorized key. Di CTF kalian juga bisa memasukkan kunci kalian ke authorized key untuk membuat backdoor, katanya kayak gitu. Oke, kita diminta untuk mengecek private key SSH di sini, dan kita harus lihat algoritma apa yang digunakan. Oke, kita coba copy aja. Kita langsung cd ya untuk membuka foldernya. Lalu kita paste. Nggak bisa ya. Kita paste. Nah, enter. Oke, kita coba ls. Oke, di sini ada ya. Sebenarnya udah kelihatan itu tulisannya RSA ya. Tapi kita bisa coba cat aja dan bisa dibuka ya. Bisa dibuka, ini terenkripsi katanya. Nah, jadi kenapa tadi contohnya nggak RSA? Karena ini lebih panjang ya kalau misalkan si RSA. Oke, jadi jawabannya adalah RSA. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas ke-6. Digital signature dan sertifikat. Jadi digital signature itu adalah penanda ya bahwa kalian adalah benar-benar diri kalian ya, dan juga pesan yang dikirim itu tidak dirubah. Jadi kita bisa memverifikasi authenticity-nya dan integrity-nya dari pesan dan dokumen. Jadi kita akan menggunakan kriptografi asimetrik ya untuk memproduksi signature, digital signature dengan private key kalian, dan bisa diverifikasi dengan menggunakan public key kalian. Tolong perhatikan ya, kalian akan membuat digital signature dengan private key kalian, dan orang lain bisa memverifikasinya karena orang lain kan tahu public key kita ya. Jadi mereka bisa verifikasi dengan public key-nya kita. Kan private key dan public key itu kan berhubungan ya, seperti yang tadi kita pelajari di algoritmanya. Jadi untuk pembuatan digital signature-nya itu kan hanya bisa dilakukan oleh kita, si digital signature-nya. Tapi untuk membuktikan bahwa digital signature itu dari kita, orang lain bisa pakai public key kita. Kalau misalkan public key-nya works, berarti emang itu asalnya dari kita gitu, karena dibikinnya oleh private key kita. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit menyesatkan ya si ilustrasinya. Kalau misalkan di sini ya, di mana ya tadi ya? Bukan. Oh ya, di sini ya. Bukan. Mana ya? Nah, kalau misalkan di sini kan ini untuk pengenkripsian pesan ya. Jadi plain text ini adalah pesan ya, atau message-nya, atau
datanya itu yang dienkripsi menjadi ciphertext menggunakan public key-nya Bob, terus nanti akan didekripsi dengan private key-nya Bob menjadi plain text lagi atau pesannya lagi atau datanya lagi. Sedangkan nih kalau misalkan di digital signature beda lagi penggunaan kuncinya seperti yang tadi dijelaskan di sini ya. Jadi untuk plain text ini sebenarnya bukan plain text pesannya atau isi datanya, tapi yang dienkripsi adalah hash gitu ya. Jadi ini adalah hash dari si pesan tadi atau data tadi, itu dibikinin hashnya dienkripsi jadi ciphertext. Hash itu apa sih? Jadi hash itu kalau misalkan kalian punya pesan atau data nih, kalian punya pesan atau data atau email ya. Email ini bisa dibikin fingerprintnya atau sidik jarinya. Yang dimaksudkan sidik jari di dunia digital, file, teks dan sebagainya itu adalah hash, teman-teman. Jadi ini adalah fingerprint dari si file ini gitu. Jadi si file ini akan dibikinin si hashnya. Nah ini yang merah ini adalah hashnya ya gitu. Jadi file ini memiliki hash sekian. Hashnya itu berupa deretan angka. Kalau misalkan ada karakter di file ini yang diganti sedikit saja, misalkan ditambahin spasi, ditambahin titik, diganti hurufnya besar kecil satu aja, nanti hashnya itu akan berbeda gitu. Oke? Jadi di sini yang dienkripsi itu dua-duanya ya. Ini dienkripsi lewat tadi ya, public key-nya Alice. Ini dienkripsi dengan private key-nya Bob gitu ya. Jadi ini nanti yang akan menjadi digital signature-nya atau pembuktian bahwa pesan ini dikirim oleh Bob gitu. Jadi ini adalah pesannya, ini adalah bukti bahwa pesannya dikirim oleh Bob ya. Ini dienkripsi dengan menggunakan public key-nya Alice. Ini dienkripsi menggunakan private key-nya Bob. Nih seperti di sini gitu ya. Jadi semua alur ini itu maksudnya untuk bagian ini. Nah, ketika Alice menerima pesannya sama ya, Alice akan menerima kedua hal ini. Jadi ketika Alice menerima pesannya kan bisa di hash sama Alice-nya. Jadi di sini Alice bisa membuat hash pesannya, dilihat ya. Jadi hash pesannya berapa dan juga mendekripsi si hasil enkripsi dari ini ya dengan si public key-nya si Bob. Jadi hasil dari proses ini nih itu adalah hash-nya lagi. Kan ini adalah si ciphertext dari hash. Nah, hasil ini itu bukan pesannya tapi yang dimaksud adalah hash-nya gitu ya. Jadi perlu diingat lagi kalau misalkan keseluruhan proses ini itu menjelaskan bagian ini doang ya. Kalau misalkan ini udah kita jelaskan di bagian sebelumnya ya tentang enkripsi dekripsi si pesannya. Oke? Saya coba jelaskan sedikit tentang bagian ini. Bagian ini itu dienkripsi menggunakan public key-nya Alice dan nanti akan didekripsi dengan private key-nya Alice. Nah, kalau bagian ini prosesnya. Nah, jadi di Alice, sisi Alice itu nanti si pesannya akan di-hash sama Alice. Kan ada hashnya sekian, berapa nilainya, dan si ini akan didekripsi lagi dengan public key-nya Bob, dan hasilnya itu adalah hashnya lagi nih, hash yang ini. Jadi ini adalah hash yang benar ya, karena dienkripsi gitu, dan ini adalah pesannya. Nah, Alice akan melihat apakah hashnya itu sama. Jadi hash pesan yang didapat apakah sama dengan si hash yang dikirimkan oleh Bob. Jika tidak sama, berarti si pesannya telah mengalami perubahan ya. Jadi sudah ada yang merubah pesannya di jalan. Tapi jika benar, berarti itu sesuai ya isi pesannya. Dan ini bisa dilihat isi pesannya dari Bob. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini untuk autentikasi dan integrity ya, seperti tadi dibilang bahwa ini pesannya terbukti dari Bob. Kenapa terbukti dari Bob? Karena bisa didekripsi dengan public key-nya Bob ya, si hash-nya. Setelah si hash-nya diterima, si pesannya itu bisa dicari juga nilai hash-nya. Setelah nilai hash-nya didapat, dan jika dibandingkan apakah sama, jika sama berarti isi pesannya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena si nilai hash yang diberikan Bob itu hasil dari hashing ini ya, nilai dari hashing ini. Ini adalah original text-nya di hashing, jadi pesan hashing Bob. Dan ini adalah pesan hashing Bob, dan ini adalah hashing yang dilakukan oleh Alice kepada pesan yang diterima. Jika sama, berarti pesannya sudah sesuai, tidak ada perubahan, tidak ada yang merubah pesannya gitu. Jadi terbukti dari Bob dan terbukti pesannya benar, integritasnya, tidak ada perubahan. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau misalkan masih belum jelas, coba tanyakan aja di kolom komentar. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung tentang hashing, itu nanti kalian akan pelajari setelah room ini ya. Jadi kalian pastikan nonton videonya dan pastikan subscribe juga agar nonton video materi tentang hashing. Dan ini tentang sertifikat. Ini sama kayak kemarin pernah kita bahas tentang sertifikat.
itu kita ajukan pengajuan pembuatan sertifikat ke CA atau Certificate Authority. Sertifikat itu kayak tanda pengenal lah, sama kayak KTP kalian. Jadi CA ini atau Certificate Authority itu kayak kecamatan. Jadi kalian mengajukan permintaan ke kecamatan, bikinin saya KTP dong biar saya bisa membuktikan bahwa saya adalah benar namanya ini, alamatnya ini, nicknya segini gitu. Dan kecamatan tugasnya itu memverifikasi benar nggak nih si orang itu namanya ini, tinggalnya di sini gitu ya. Jadi tugas CA adalah untuk memverifikasi websitenya itu tidak bodong, websitenya bukan untuk penipuan dan sebagainya. Sama kayak KTP juga gitu kan, dibuktikan dengan kartu keluarga dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sertifikat ini itu untuk membuktikan bahwa kita itu terpercaya ya, identitas kita itu jelas gitu. Kalian bisa ajukan pembuatan sertifikat website kalian ke beberapa list di sini ya. Ini untuk Mozilla, ini untuk Google Chrome. Tapi untuk yang gratis kalian bisa menggunakan layanan Let's Encrypt untuk mendapatkan sertifikat TLS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, apa remote web server yang digunakan untuk membuktikan dirinya kepada klien? Yaitu ini ya, sertifikat tadi. Kan itu untuk membuktikan bahwa diri kita itu legit ya, bahwa diri kita itu benar, bukan penipu, bukan apa ya, sudah terverifikasi. Apa yang akan kamu gunakan untuk mendapatkan TLS sertifikat secara gratis untuk website kamu? Nah, bisa dengan ini ya, Let's Encrypt. Ini secara gratis. Oke, betul. Kita lanjut ke PGP dan GPG. PGP itu adalah software nih yang mengimplementasikan enkripsi untuk mengenkripsi files. Kalau versi open source-nya itu adalah GNU PG atau GPG. Gitu, sama aja ya. Jadi software-nya sama aja untuk menerapkan enkripsi. Kalau BGP itu tidak open source. Kalau yang versi open source-nya itu si GPG ya, dari OpenPGP. Jadi untuk confidentiality biar si pesannya tidak bisa dibaca ya karena dienkripsi, dan juga untuk menambahkan sign atau signature tadi ya, digital signature tadi, tanda tangan digital yang akan mengkonfirmasi integrity dari pesannya. Seperti yang tadi diilustrasikan ya. Jadi pesannya terbukti benar dari siapa dan tidak dirubah. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk penggunaan GPG ya. Sini GPG full generation key. Ini kalian bisa memilih kunci apa yang kalian inginkan ya. Di sini pilihannya. Dan di sini dia memilih 9. Ini elliptic curve-nya. Dan ini ada berapa lama ya si kuncinya itu harus dipertahankan untuk valid. Atau seberapa lama masa kadaluarsanya si kunci. Kalau kalian ingin menjalin mungkin komunikasi yang sementara ya, untuk kunci sementara kalian bisa masukkan seperti ini ya formatnya, untuk hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalau misalkan pengen selamanya berlaku dan tidak expire, kuncinya itu kalian masukkan aja 0. Dan di sini masukkan 0, ini dikonfirmasi lagi ya. Oke, dan selesai. Nah, kalau misalkan di CTF juga kalian bisa coba aja untuk crack lagi ya, sama kalau misalkan dilindungi oleh passphrase, kalian bisa coba di crack dengan perintah ini GPG to John atau John the Ripper ya. Jadi kalian bisa coba crack lagi sama kayak tadi ya, passphrase tadi dengan John the Ripper untuk melihat isinya. Nah, jadi kalian telah membuat GPG key pair atau pasangan kunci GPG sama seperti tadi ya, public key, private key. Jadi kalian bisa mengirimkan public key kalian ke kontaknya kalian atau ke siapapun yang ingin berkomunikasi dengan aman dengan kalian. Mereka akan mengenkripsi pesannya dengan menggunakan public key, lalu untuk mendekripsinya kalian akan menggunakan private key-nya kalian. Nah, karena GPG key ini itu penting, kalian perlu untuk membackup ya, copy di lokasi yang aman. Nah, langsung aja ke pertanyaan, use GPG to decrypt the message in bla bla bla. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendekripsi pesan di sini di task ke-7. Apa kata rahasia dalam pesannya? Nah, kita bisa langsung kunjungi aja folder ini, kita copy, kita bersihkan dulu, Ctrl L, bisa CD, lalu klik kanan, enter. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ada GPG-nya, ada si tryhackme.key. Kalian harus import dulu ya si key-nya nih. Ini juga sama contohnya, menggunakan key juga agar bisa digunakan oleh si GPG-nya. Kalian import. Nah, di sini key-nya adalah tryhackme.key. Oke, sudah. Nah, lanjut baru kalian bisa mendekripsi ya dengan GPG -decrypt lalu si nama filenya. GPG -decrypt, nama filenya adalah tadi adalah message.gpg. Oke, ini adalah kata rahasianya ya ini. Ini bukan flagnya ya, tapi yang ini nih, pineapple. The secret word atau kata rahasianya adalah pineapple. Oke,
Sip, selanjutnya tugas ke-8, conclusion. Itu macam-macam istilah ya ini. Ini coba kita lihat aja satu-satu. Untuk kriptografi itu adalah science untuk mengamankan komunikasi dan data menggunakan kode dan cipher. Kalau cryptanalysis itu adalah studi metode untuk nge-crack ya atau break atau bypass cryptographic security. Jadi untuk melewati keamanan kriptografi tanpa mengetahui kuncinya. Jadi kan kita tadi sering mention ada juga metode kriptografi yang sudah tidak berlaku karena sudah bisa di-crack melalui cryptanalysis. Jadi tanpa kuncinya pun bisa dilewati ya sistem keamanannya. Selanjutnya ada brute force attack. Ini adalah metode penyerangan yang mencoba beberapa atau semua possible key atau password ya. Jadi mencoba-coba password. Password ini berhasil atau tidak, berhasil atau tidak, berhasil atau tidak. Terus dicoba beberapa password sampai ketemu ya. Ketemu password yang cocok atau berhasil gitu untuk mendekripsi pesan. Karena saya coba juga untuk brute force attack, untuk web page pen testing, itu kalian juga bisa lihat projectnya di list portfolio saya. Di situ juga ada brute force. Terus ada dictionary attack, ini metode penyerangan. Mirip-mirip kayak brute force, tapi ini menggunakan dictionary words ya, kata-kata yang ada di dictionary dan kombinasi kata-kata tersebut. Oke, itu aja teman-teman untuk room kali ini. Kalian bisa langsung lanjut complete dan kalian telah menyelesaikan si room kedua dari si modul kriptografi ini. Saya tahu mungkin ada beberapa hal yang membingungkan tadi karena di sini sendiri roomnya tidak menjelaskan secara terlalu runut ya, sama seperti sebelumnya. Jadi ada materi yang belum dijelaskan, misalnya kayak hashing, tapi sudah dimention di sini. Tapi gak apa-apa, kalian coba telan aja dulu informasinya ya, hafalkan dulu, hafal aja dulu, belum paham juga udah bagus. Nanti di room selanjutnya, setelah mempelajari tentang hashing, kalian baru akan klik ya, baru puzzle-nya akan tersusun. Kalian baru akan paham, gak cuma hafal aja gitu. Again, kalau misalkan penjelasan saya ada yang kurang jelas, kalian bisa bantu teman-temannya lain dengan menjelaskan atau mengkoreksi saya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, bantu diramaikan kalau menurut kalian channel ini bermanfaat dan atau video ini bermanfaat. Sebar juga ke teman-teman kalian agar kalian bisa belajar bareng ya tentang IT secara umum atau tentang cybersecurity secara khususnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.